Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram bagian keempat. Sekiranya pusaka itu diberikan kepada kami sebagai barang milik, kami pun akan mempertahankan. Kami tak akan berlaku hina menjual pusaka pemberian. Bagus, Hajar Karangpandan bertepuk-tepuk. Itu jawaban seorang laki-laki. Nah, sekarang kalian minggat dari sini. Tetapi mana bisa, Gandhi menyia-nyiakan kesempatan itu. 2 minggu yang lalu, rombongan mereka yang membawa kedua pusaka itu dari Cirebon dihadang oleh Hajar Karangpandan. Pusaka terampas dan mereka tak berani pulang ke Banyumas. Maklumlah, pusaka itu diperoleh dengan susah payah. Pimpinan yang bernama Sang Dewa Resi berhasil membeli pusaka itu dengan harga tinggi dari tangan keturunan Sultan Cirebon. Tetapi keluarga Sultan Cirebon yang lain tak menyetujui. Perselisihan segera terjadi. Rombongan Sang Dewa Resi berhasil merebut pusaka itu dengan suatu kekerasan. Begitu berhasil, Sang Dewa Resi kemudian memberi perintah kepada 20 orang anak buahnya mendahului pulang ke Banyumas. Sedangkan dia sendiri menghadapi perlawanan keluarga Sultan Cirebon dengan beberapa orang bawahannya. Secara tak terduga, pusaka itu telah berpindah tangan begitu gampang. Pendeta busuk, bentak Gandhi. Berhari-hari kami mengikuti jejakmu. Bagaimana aku melepaskan moncongmu? Meskipun langit runtuh, kami takkan mundur sebelum berhasil membawa pusaka pulang ke Banyumas. Itulah tekad yang patut dipuji. Hajar Karangpandan mengacungkan ibu jari, kemudian berkata kepada Wayan Suwagi dan Made Tantre, "Hei, kalian berdua bersiaplah. Cobalah pertahankan pusaka itu. Aku seorang tua akan berdiri di luar gelanggang. Kalau kalian dapat mempertahankan diri, pantaslah pusaka itu menjadi milik kalian. Nah, kalau kalian keok, aku akan merampasnya kembali." Dibakar demikian, bangkitlah semangat Wayan Suwagi dan Made Tantre. Mereka seia sekata hendak berjuang sebisanya. "Kalian mencari mati, jangan salahkan kami," ancam Gandhi dengan mendongkol. Kemudian dengan berteriak ia menyerang dengan dahsyat. Pedangnya berkelebat menikam lambung. Wayan Suwagi memiringkan tubuhnya dan menghantam pergelangan. Kena hantaman itu, pedang Gandhi terpental. Secepat kilat ia menendang. Tendangannya mengenai betis Wayan Suwagi. Wayan Suwagi tak dapat mempertahankan diri. Ia jatuh tersungkur, tetapi tangannya berhasil menyambar pedang Gandhi. Tak kalah kaki Gandhi hendak menendangnya lagi. Ia menyingkir dengan berguling. Sekarang ia dapat berdiri tegak sambil menggenggam pedang rampasan. Pakaiannya sekaligus kena lumpur basah. Sekujur badannya basah kuyup. Gandhi tak memberikan kesempatan bernafas. Ia menerjang dengan sepenuh tenaga. Wayan Suwagi terkejut. Cepat-cepat ia menangkis serangan itu. Pedangnya berkelebat memapas tangan, sedang tangan kirinya menerkam tulang rusuk. Melihat tangkisan Wayan Suwagi, Gandhi mengurungkan serangannya. Ia menjatuhkan diri ke tanah sambil menyepakkan kakinya. Suatu kesiuran angin mendesak udara. Wayan Suwagi melompat tinggi sambil berjumpalitan. "Bagus," puji Hajar Karangpandan. Tetapi belum lagi Wayan Suwagi menjejakkan kaki ke tanah, mendadak dia diserang 4 orang kawan-kawan Gandhi. Ia mengeluh dalam hati,
Meskipun demikian pantang menyerah. Pedangnya diputar kencang seperti kitiran, tubuhnya ditutup rapat-rapat. Gandhi mendongkol karena serangannya gagal. Cepat ia bangun dan merampas pedang temannya. Kemudian merangsang maju sambil mengirimkan tigaman berbahaya. Wayan Swagi dengan cepat berdesak mundur sampai masuki serambi rumah. Memang ia kalah berpengalaman dengan si pendek gemuk. Lagi pula ia dikerubut 4 orang yang menyerang bergiliran. Melihat Wayan Swagi terdesak mundur, Gandhi berlega hati. Yakinlah dia kalau kemenangan ada pada pihaknya. Hanya saja ia mengkhawatirkan Hajar Karangpandan. Kalau orang itu tiba-tiba turun ke gelanggang, akan terjadi sebaliknya. Dulu orang itu dapat membuat kalang kabut ke-20 teman-temannya, apalagi sekarang dia hanya berenam. Memikirkan hal itu, ia ingin merebut kemenangan secepat mungkin. Ia mengirimkan tusukan dahsyat sambil berteriak keras. Wayan Swagi kerepotan. Dalam repotnya itu, ia meloncat mundur sambil memeringkan tubuhnya. Tak urung ujung pedang Gandhi masih saja merobek bajunya. Wayan Swagi bergerak cepat. Pedangnya dibenturkan ke pergelangan tangan Gandhi. Tetapi Gandhi bermata tajam. Pedangnya disontekkan ke atas. Suatu benturan tak terelakkan. Kemudian tangan kirinya membentur dada. Wayan Swagi terkejut. Pedangnya lepas, mendadak 4 orang lainnya menyerang dari samping. Dalam gugupnya ia menjatuhkan diri sambil memungut pedangnya. Tetapi tendangan kaki Gandhi mengenai lambungnya. Ia terguling dan berdiri sempoyongan. Kesempatan itu dipergunakan baik-baik oleh Gandhi. Sekali lagi ia menikam. Kali ini Wayan Swagi hendak mengadu tenaga. Ia menangkis dan kedua-duanya bergetar mundur. Di sudut lain, Maditantra menghadapi 3 orang musuh. Ia bertangan kosong sehingga terpaksa mengandalkan kegesitannya. Untung ketiga lawannya tidaklah seperkasa Gandhi. Ia masih sanggup mengadakan perlawanan dengan seimbang. Namun karena dia tak bersenjata, lambat laun terdesak juga. Segera ia mengirimkan serangannya dengan gerak khas ajaran Pulau Bali. Kedua tangannya bergerak berserabutan seperti gerak tari Bali. Tapi tiba-tiba berubah menjadi cengkraman yang mengancam kepala. Ketika lawannya terkejut, mereka mundur berdesakan. Diam-diam mereka heran atas perlawanannya. Dengan bergandengan tangan, mereka maju berbareng. Mereka bermaksud mau mengurung. Tetapi Maditantra tidak memberi kesempatan mengatur serangan. Dengan tangkas ia menerjang sambil menyapu kaki. Mereka tak gentar, bertahannya sangat teguh. Kini bahkan telah berhasil membuat kurungan dan sedikit demi sedikit maju selangkah. Terpaksalah Maditantra bersikap hati-hati. Ia mundur pula sambil menajamkan penglihatan. Tiba-tiba Rukmini datang melemparkan sebuah pisau. Ini gunakanlah. Maditantra menoleh, besar hatinya karena mendapat bantuan istrinya. Pisau itu ia sambar dengan sebat, kemudian menerjang lawan. Hatinya berubah mantap. Ia bersilat berputaran, gerak-geriknya tak ubah tarian leak. Ia berputar-putar sambil menikam, kadangkala menjatuhkan diri sambil menyapu kaki lawannya. Ah, bagus, seru Hajar Karangpandan. Tapi gerak gitu menghabiskan tenaga. Dekatilah Wayan Swagi. Kamu berdua memiliki corak perkelahian yang sama, sehingga kalian bisa saling membantu. Seruan Hajar Karangpandan itu menyadarkan mereka berdua. Meskipun tak pernah berlatih bersama, tetapi hati mereka seia sekata. Mereka sependirian dan seperasaan, bagaikan saudara kembar. Itulah sebabnya tidak ragu-ragu lagi. Mereka saling mendekati, kini bertempur dengan berandeng. Gandhi yang bermata tajam tak membiarkan mereka menjadi kuat. Secepat kilat ia menyerang. Dada Wayan Swagi terancam,
Made Tantre melihat bahaya itu, segera ia melompat menangkis serangan. "Terima kasih," kata Wayan Swagi bersyukur. Dalam hati ia memuji kelincahan sahabatnya. Segera ia beralih tempat menghadapi lawan-lawan Made Tantre. Kala itu Gandhi mulai menyerang lagi. Kawan-kawannya mengikuti sepak terjangnya. Mereka mengepung sambil menyabetkan pedangnya yang bertangan kosong meliuk rendah dan mengirimkan tinju. Wayan Swagi dan Made Tantre terkejut, serentak mereka mendekatkan tubuh. Wayan Swagi sadar kalau senjata Made Tantre terlalu pendek untuk menghadapi perlawanan pedang lawan, maka ia membabatkan pedangnya mengarah muka lawan. Made Tantre mengerti maksud sahabatnya. Dengan sebat ia membenturkan pisaunya. Karuan saja pisaunya tak dapat mempertahankan diri, kena sabetan pedang seketika terlepas kuntung, dan tampaknya tangannya terasa sakit. Hajar Karangpandan yang melihat pertempuran dari luar gelanggang mengerti bahaya mengancam tuan rumah. Tak sampai hati, ia membiarkan tuan rumah terluka di depan matanya. Secepat kilat ia melompat menerjang sambil membentak, "Hai bangsa tikus, kalian mencari ajal, tak tahu diberi hati, minggat!" Ia menggempur seseorang yang berawakan tinggi ramping. Orang itu terkejut bukan kepalang, sampai tak sempat menangkis atau mengelakkan diri. Akibatnya hebat, lengannya kena, bergempur patah, dan tak dapat digerakkan lagi. Gandhi menggeram menyaksikan serangan Hajar Karangpandan yang datang begitu cepat. Tanpa berkata lagi ia membalas. Kawan-kawannya bergerak juga, membantu dari samping. Hajar Karangpandan mengangkat kedua tangannya tinggi ke udara, kemudian seperti kilat, ia menyambar kepala mereka dan menghadiahkan satu tamparan kepada muka mereka masing-masing. Dalam kagetnya mereka tertegun. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Wayan Swagi dan Made Tantre. Mereka berdua lantas saja menerjang dan mengirimkan tendangan keras. Tak ampun lagi mereka kena tendangannya, jatuh terbalik sambil berteriak kesakitan. Dengan masuknya Hajar Karangpandan ke gelanggang, suasana pertempuran cepat berubah. Rombongan Gandhi kena dihajar bolak-balik sehingga jadi kalang kabut. 4 orang terluka berat, ketiga orang lainnya terdesak mundur sampai ke jalan. Hajar Karangpandan agaknya tidak berniat menghabisi nyawa mereka. Ia menghentikan serangannya, kemudian berkata memerintah, "Hari-hari penobatan raja, tabu aku membunuh orang. Pergilah kalian, bawalah kawan-kawanmu yang terluka. Aku tak akan mengganggumu." Tersipu-sipu Gandhi memberi isyarat teman-temannya agar tunduk pada peringatan itu. 4 orang kawannya segera dipanggul bersama dan mereka lantas meninggalkan halaman rumah dengan sempoyongan. Hajar Karangpandan tidak menghiraukan mereka lagi. Hatinya sangat senang mendapat kesan pertempuran itu. Kepada Wayan Swagi dan Made Tantre dia berkata, "Siapa mengira aku bakal berjumpa dengan 2 orang bekas kepala prajurit Bali yang gagah perkasa di suatu dusun begini sunyi. Tenaga kalian masih murni. Jika mau berlatih selama 10 tahun, jarang orang bisa menandingi kalian berdua. Selamat, selamat." Tetapi Wayan Swagi dan Made Tantre tidak menanggapi kata-katanya. Nafas mereka tersengal-sengal, tubuhnya basah kuyup. Rasa nyeri kini terasa menjalari sekujur tulang-tulangnya. Maklumlah selama merantau di Pulau Jawa, tak pernah sekali juga berkelahi begitu mati-matian. "Nah, taulah kini kalian bagaimana berharganya kedua pusaka itu," kata Hajar Karangpandan lagi. "Rawat dan perihalalah baik-baik. Kelak, kalau anak-anakmu bisa menjadi majikan seluruh kepulauan Nusantara, janganlah lupakan aku, si orang tua ini." Sehabis berkata demikian, mendadak ia meloncat pergi. Cepat sekali ia meloncati pagar halaman dan dalam beberapa detik telah lenyap dari pandangan.
Wayan Suwagi dan Made Tantre tertegun seperti orang linglung. Sama sekali tak diduganya, tamunya akan pergi dengan begitu saja tanpa mengucapkan kata-kata perpisahan. Sebagai lazimnya tata santun dalam pergaulan, mereka saling pandang, kemudian mengejar berbarengan. "Tuan, hujan belum lagi reda." Hajar Karangpandan tak nampak lagi batang tubuhnya. Mereka berusaha memanggil tetapi sia-sia belaka. Akhirnya mereka memasuki halaman dengan kepala menunduk. Tak habis mengerti, mereka memikirkan perangai tamunya yang datang pergi seperti iblis. Di serambi rumah, mereka disambut istrinya masing-masing. Mereka ini pun tercengang-cengang melihat perginya Hajar Karangpandan. Pengalaman hari itu amat tepat bagi mereka, sampai-sampai mulutnya nyaris terbungkam karena tak kuasa menerjemahkan kesan hatinya. "Alamat apakah ini?" kata Sapartinah terbata-bata. Wayan Suwagi dan Made Tantre tidak menjawab. Mereka tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Tenaganya terasa seperti terlolosi. Lemah lunglai mereka memasuki rumah. Wajahnya kuyu, sekujur badannya dingin kaku. Sapartinah dan Rukmini ke kamar menyediakan pakaian kering. Sang Aji dan Sanjaya dibiarkan berdiri tanpa teman. "Tinah, Rukmini, dan kau Sang Aji dan Sanjaya kemarilah," kata Wayan Suwagi dengan nafas tersekat-sekat. "Marilah kita periksa kedua pusaka itu."